melipat gandakan DNA. Teknik PCR dapat digunakan untuk mengamplifikasi segmen DNA dalam jumlah jutaan kali hanya dalam beberapa jam. PCR juga mempunyai fungsi, yaitu sebagai teknik yang sangat berguna dalam membuat salinan DNA. Dengan alat ini memungkinkan sejumlah kecil sekuens DNA tertentu disalin berkali-kali untuk diperbanyak sehingga dapat dianalisa atau dimodifikasi secara tertentu. Tahapan dari proses PCR yang pertama yaitu denaturasi, yang kedua annealing, yang ketiga elongasi. Jadi di sini saya akan menjelaskan tahapan yang pertama yaitu denaturasi. Denaturasi sering juga disebut dengan tahap peleburan atau melting. Tahapan ini berlangsung pada kisaran suhu 94 hingga 96 derajat Celcius. Pada tahapan ini, ikatan hidrogen DNA akan terputus dan DNA menjadi berbekas tunggal. Untuk tahapan ini dilakukan agak lama untuk memastikan semua berkas DNA terpisah, yang menyebabkan DNA tidak stabil dan siap menjadi template atau patokan bagi primer untuk menempel. Tahapan yang kedua yaitu tahapan annealing. Tahapan ini berada setelah proses denaturasi. Primer menempel pada bagian DNA template yang komplementer urutan basanya. Dilakukan pada suhu sekitar 45 hingga 60 derajat Celcius. Penempelan ini bersifat spesifik. Suhu yang tidak sesuai menyebabkan gagalnya penempelan primer atau primer menempel di sembarang tempat. Untuk durasinya yaitu 1 menit sampai 2 menit. Tahapan yang ketiga yaitu elongasi atau juga disebut dengan pemanjangan yang dikenal dengan istilah extraction. Untuk suhu pada proses ini tergantung dari jenis DNA polimerase yang digunakan dengan teks polimerase. Berada pada suhu kisaran 76 derajat Celcius. Untuk proses ini terjadi setelah tahap annealing atau penempelan. Komponen PCR. Satu yaitu template DNA yang mempunyai fungsi dalam proses PCR sebagai proses cetakan untuk pembentukan molekul DNA baru yang sama. Yang kedua yaitu DNTPS atau deoxynukleotide triphosphate. Dalam proses PCR DNTPS bertindak sebagai building block DNA yang diperlukan dalam proses ekstensi DNA. Yang ketiga, primer. Primer DNA merupakan sekuens DNA yang komplement terhadap sekuens yang akan diamplifikasi. Keberhasilan suatu proses PCR sangat bergantung dari primer yang digunakan. Yang keempat yaitu baper. Reaksi PCR hanya akan berlangsung pada kondisi pH tertentu. Jadi untuk melakukan proses PCR diperlukan baper PCR yang berfungsi untuk menjamin pH medium. Yang kelima yaitu DNA Taq polimerase. Enzim polimerase DNA berfungsi sebagai katalis untuk reaksi polimerisasi DNA. Pada proses PCR, enzim ini diperlukan untuk tahap ekstensi DNA. Adapun kelebihan dari teknik PCR adalah mempunyai tingkat spesifisitas yang relatif tinggi dan cepat. Sedangkan untuk kekurangan dari teknik PCR yaitu proses